Assalamualaikum. Kalau di beberapa ulasan sebelumnya, channel ini membahas tentang merek skeme yang meniru Casio. Nah, sekarang giliran kita bahas Casio yang meniru gaya jam tangan lain, yaitu Rolex Datejust. Selamat datang kembali di channel Dijamin, tempatnya ulasan jam tangan ramah kantong. Hari ini kita akan melihat lebih dekat Casio MTP 1302. Jam tangan dengan diameter 38,5 mm dengan mesin quartz tenaga baterai yang menyerupai styling dari Rolex yang jauh lebih mahal. Dan maaf, kita nggak bahas yang dial Tiffany Blue ya. Untuk varian di review ini adalah dial hitam. Jam tangan ini ukurannya sedang dengan diameter 38,5 tanpa crown. Panjang lak to laknya adalah 44,2 mm, ketebalannya 9,2 mm, dan untuk varian dengan tali stainless ini beratnya 105 gram sebelum dipotong ya. Secara overall cukup ringan dengan keseimbangan yang cukup bagus. Tingkat ketahanan airnya adalah 50 meter, berbeda dari banyak seri MTP yang cuma sampai 30 meter. Untuk MTP 1302 ini dia pakai baterai SR626SW dengan masa perkiraan pakai 3 tahun. Casingnya terbuat dari logam berlapis ion dan Casio nggak nyebutin nih bahannya detailnya apa. Jadi kita anggap bukan stainless steel ya, tapi mungkin sejenis alloy kuningan. Kalau teman-teman punya informasi yang lebih detail, mohon dikasih tahu di kolom komentar. Thank you. Finishingnya sangat baik seperti biasanya pada semua jam analog Casio, tepinya halus dengan mirror finish yang perfect. Di sisi kanan ada crown yang dapat ditarik untuk mengatur waktu dengan finishing yang serupa. Untuk bezelnya ini jenis gelombang atau fluted yang juga dibuat dengan sangat baik, yang memberikan gaya Rolex Datejust. Untuk kacanya jenisnya kaca mineral memberikan tingkat ketahanan goresan yang cukup bagus. Model ini tersedia dengan banyak varian warna, banyak banget. Dan untuk yang satu ini adalah dial warna hitam metalik dengan indeks model stick berwarna chrome metalik. Ring luar dari dial menampilkan skala menit atau detik, dan jam ini memiliki jarum jam dan menit model pensil dengan lume atau glow in the dark yang membantu sedikit dalam cahaya redup. Jam ini juga memiliki tanggal di posisi jam 3 dan suara detaknya juga cukup tenang, gak berisik. Untuk mengatur jam, simple, tarik crownnya ke posisi tengah untuk mengatur tanggal, kemudian diputar ke bawah untuk mengubah tanggal, bisa juga ditarik ke posisi penuh untuk mengatur waktu. Tutup belakangnya terbuat dari baja tahan karat dengan mekanisme snap off yang agak sedikit merepotkan kalau perlu ganti baterai. Lebar laknya adalah 20 mm, standar ya, spring bar. Jadi gampang kalau misal mau cari spare part atau ganti dengan strap jenis lain, misalnya bahan kulit atau kanvas. Berikut ini adalah close up dari rantai jam. Jenisnya adalah plat logam yang dilipat, dan rantai ini cukup tebal dengan finishing halus di sisi-sisinya. Terbuat dari baja tahan karat dengan kombinasi finishing ada yang cermin atau mirror finish dan ada juga yang brush. Lebarnya 20 mm di ujung lak, kemudian menyempit sampai 18 mm. Untuk menyesuaikan panjang gelang agar cocok dengan pergelangan tangan teman-teman, ini perlu dilepas beberapa link atau anak rantainya. Ada banyak sih tutorialnya di YouTube, tapi kalau nggak yakin caranya, jasa servis jam pasti bisa bantu. Nah, rantai jam ini menggunakan kait lipat 3, model basic dengan 4 lubang penyesuaian panjang. Ada sedikit catatan untuk rantai jam ini, fleksibilitasnya terbatas, yang mungkin kurang cocok untuk pergelangan tangan yang lebih kecil. Oke, langsung aja kita listing kelebihan dan kekurangan dari jam ini. Casio MTP 1302 PED serinya. Yang pertama, harganya cukup terjangkau. Jadi dengan harga ini teman-teman bisa dapat jam tangan yang penampilannya oke dan juga fiturnya lumayan lah ya. Terus yang kedua, desainnya stylish, menyerupai Rolex Datejust yang memberikan tampilan yang elegan dan klasik. Terus yang ketiga, ada banyak opsi dial. Ini tersedia ada berbagai macam warna termasuk opsi yang unik kayak warna biru, hijau, dan sebagainya. Terus yang keempat, dia pakai mesin quartz yang handal. Ini memastikan ketepatan waktu, kemudian umurnya panjang, dan perawatannya murah. Anda cuma perlu ganti baterai setiap sekitar 3 tahun. Nomor 5, ketahanan airnya lumayan, sampai 50 meter, yang membuat jam tangan ini cocok untuk penggunaan sehari-hari dan aktivitas ringan di air. Kemudian yang keenam, dia nyaman untuk dipakai. Tali stainless steelnya dapat disesuaikan dengan kait lipat 3 yang cocok untuk sebagian besar ukuran pergelangan tangan. Nomor 7, bahannya tahan lama. Ada lapisan ion dan juga kacanya jenis mineral glass. Jadi lumayan lah ya tahan gores.
Nomor 8, relatif ringan. Dia cuma 105 gram untuk jam tangan dengan rantai stainless steel, membuatnya nyaman dipakai untuk waktu yang lama. Nomor 9, ada tampilan tanggal, ini praktis untuk penggunaan sehari-hari. Dan nomor 10, ulasan positif di mana-mana. Banyak pengguna yang ngasih ulasan positif jam tangan ini di seluruh seantero dunia. Memuji model ini dengan banyak yang bilang bahwa orang-orang di sekitar mereka juga suka jam tangan ini. Di sisi lain ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, fleksibilitas rantainya terbatas. Nah, gelang ini mungkin nggak cocok untuk pergelangan yang lebih kecil. Nomor 2, kacanya bukan jenis kaca safir. Jadi ya memang mineral glass lumayan lah ya tahan goresnya, tapi masih kalah sama kristal safir. Tapi di sisi lain ya memang sesuai dengan harganya. Nomor 3, ketahanan airnya cuma 50 meter. Jadi mungkin cocok untuk aktivitas air ringan, tapi nggak dianjurkan untuk berenang atau menyelam. Nomor 4, bahan casingnya adalah logam berlapis ion, bukan stainless steel yang mungkin akan aus seiring waktu dibandingkan dengan bahan stainless steel. Nomor 5, dia jenis kait atau gespernya adalah yang basic ya, cuma lipat 3, jadi nggak seaman yang lebih canggih. Nomor 6, untuk lume atau glow in the darknya ini terbatas, ada di jarum jam dan menit. Dan ya memang dia cukup ngasih visibilitas di cahaya redup, tapi memang nggak sebagus yang harganya lebih mahal. Nomor 7, masa pakai baterai yang standar, 3 tahun. Sebenarnya cukup baik sih, tapi mungkin ada teman-teman yang butuh baterai yang lebih tahan lama. Nomor 8, untuk jenis bracelet atau rantainya ini basic ya, jadi nggak sepremium model kelas atas. Dan yang nomor 9 ini penting nih. Jadi kalau misal teman-teman mau pakai jam tangan ini untuk ngasih hadiah ke orang lain, maka boxnya secara standar itu basic banget, biasa banget. Jadi mungkin perlu untuk beli kotak jam tangan khusus yang terpisah yang lebih keren supaya hadiahnya jadi lebih berkesan. Saat ini harganya sekitar 600.000 di marketplace, kecuali untuk varian Tiffany Blue yang lagi populer dan harganya jauh melambung lebih tinggi. Untuk fitur dan kualitas yang kita terima dengan harga segitu ya oke lah ya, masih masuk. Jadi kalau misal teman-teman lagi nyari jam tangan jenis analog, terutama pengennya yang merek Casio, terus pengennya juga yang pakai gelang atau rantai stainless dan ketahanan sampai 50 meter, maka saya sangat menyarankan untuk cek dulu model ini, siapa tahu cocok. Thank you udah nonton, semoga ulasan ini bermanfaat dan ngasih informasi yang cukup. Jangan lupa subscribe untuk ulasan jam tangan budget berikutnya. Semoga harinya teman-teman asik dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.